Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya. Untuk mulai dari hari ini, kita akan mengulas kembali materi-materi kelas 11 yang sudah lalu ya, sebagai persiapan penilaian akhir tahun. Masih ingat kalian untuk materi pertama? Ya, materi yang pertama kita akan membahas mengenai limit fungsi. Nah, kita mulai ya. Oke, masih ingat apa itu limit? Limit itu adalah sebuah pendekatan terhadap nilai fungsi tertentu ya. Paling mudah itu jika kita menghitung limit itu jika kita membayangkannya pakai grafik. Ya nggak usah dibayangkan sih, kita gambar saja ya. Misalnya kita punya grafik. Fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Jika kita gambar pakai Desmos, ya, perhatikan jika kita gambar pakai Desmos dengan bentuk yang seperti itu, kita akan mencari nilai apakah fungsi tersebut punya nilai untuk x mendekati 2. Coba kita perhatikan. Ya, ternyata setelah kita amati bahwa fungsi tersebut tidak punya nilai saat x-nya 2. Dapat dilihat di gambar, saat x-nya 2, maka y-nya atau nilai fungsinya itu tidak terdefinisi. Nah, jadi fungsi fx tidak punya nilai jika x-nya sama dengan 2. Nah, fungsi limit adalah berapa nilai fungsi jika x-nya mendekati 2. Nah, kita kan tadi sudah berkesimpulan bahwa nilai fungsi itu nggak ada di x sama dengan 2, tapi pasti ada di sekitar 2 gitu ya. Nah, maka fungsi limit itu adalah mencari nilai fungsi untuk x-nya mendekati sebuah bilangan tertentu. Dalam hal ini bilangannya x sama dengan 2. Nah, dari gambar kita bisa lihat jika x-nya mendekati 2, baik itu dari sebelah kiri itu berarti kurangnya 2, atau baik yang sebelah kanan atau dia lebih dari 2, maka dia menunjukkan bilangan tertentu. Oke, coba kita lihat pendekatan x. Jika kita lihat dari kiri, berarti jika x-nya kurang dari 2 tapi sudah mendekati 2 ya. Kurang dari 2 tapi sudah mendekati 2. Misalnya di x sama dengan 1,9 atau 1,99, maka kita dapatkan nilai y-nya adalah ya 3,9 atau 3,99 gitu ya. Sekarang perhatikan jika kita dekati dari kanan, berarti lebih besar dari 2, tapi mendekati 2, berarti mendekati 2 dari kanan. Nah, kita bisa ambil bilangan 2,01 atau 2,02, kita menemukan nilai 4,01 dan seterusnya, atau mendekati bilangan 4,01 gitu ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulan apa yang kita dapatkan? Bahwa nilai fungsi x kuadrat dikurangi 4 dibagi x min 2 itu jika kita ambil dari kiri, itu ternyata dia nilainya sekitar 3,9 sekian gitu ya. Jika kita lihat dari kanan, itu nilainya sekitar 4,01. Nah, perhatikan bilangan 3,9 dan 4,01 itu mendekati bilangan berapa? Ya, dia mendekati bilangan 4. Nah, jadi apa? Jadi yang tadinya nilai x sama dengan 2 itu nggak ada nilainya untuk fungsi x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Tapi jika x-nya mendekati 2, maka nilai limitnya akan mendekati 4. Ini yang disebut dengan limit fungsi. Itu konsepnya seperti itu. Masih ingat ya? Itu sudah pernah kita bahas. Oke, kita ingat lagi sifat dari limit. Jadi limit fx untuk x mendekati c itu ada. Itu syaratnya apa? Syaratnya jika dan hanya jika limit fx mendekati c dari kiri itu mendekati bilangan yang sama dengan limit fx untuk x mendekati c dari kanan. Seperti tadi, yang sebelah kiri itu mengarah ke 3,9 dan yang sebelah kanan mengarah ke 4,01. Kedua-duanya sama-sama mendekati bilangan 4, gitu kan? Jadi limit pada x tersebut dinyatakan ada.
Oke, dulu pernah kita bahas mengenai gambar yang seperti ini ya. Jika ada sebuah fungsi, jika digambarkan seperti itu, nah fungsinya terpotong-potong ya, bukan berarti fungsi itu nggak punya limit. Nah, tapi yang dikatakan adalah fungsi itu belum tentu punya limit untuk X tertentu, gitu ya. Fungsi itu belum tentu punya limit untuk X tertentu. Di mana saja? Nah, di mana saja coba kalian pikir? Di mana fungsi itu tidak punya nilai limit? Ya, yang pertama adalah di X sama dengan negatif 1. Dia tidak punya limit untuk X mendekati negatif 1. Kenapa? Nah, untuk X sama dengan negatif 1, nah, pendekatan dari kirinya, dia nilainya adalah 2. Betul ya? Pendekatan dari kiri, dia nilainya adalah 2. Sedangkan pendekatan dari kanan, dia nilainya adalah 3. Jadi pendekatan dari kiri dan dari kanan tidak sama. Dari kirinya dia nilainya mendekati 2, dan dari kanan dia nilainya mendekati 3. Jadi karena limit kiri dan limit kanannya tidak ada, maka tidak ada nilai limit fungsi tersebut pada X sama dengan negatif 1. Ya, di mana lagi dia tidak punya nilai limit? Ya, di X sama dengan 2. Karena dia pendekatan dari kiri nilainya 3, pendekatan dari kanan dia nilainya 4. Jadi fungsi tersebut tidak punya limit untuk X sama dengan, untuk X mendekati 2. Tapi dia punya limit untuk X sama dengan, untuk X mendekati 1. Misalnya di sini ya, 1 ya. Nah, dia nilai limit dari sebelah kirinya dia 3, dari sebelah kanannya juga 3. Jadi dia mendekati bilangan yang sama yaitu 3. Jadi limit fx untuk X mendekati 1 ada, yaitu berapa? 3, karena dari kiri maupun dari kanan mendekati bilangan yang sama. Itu yang dimaksud limit kiri dan limit kanan. Jika sama, maka nilai limitnya ada untuk X tersebut. Gitu ya. Oke. Lanjut, kita ingat lagi bagaimana jika kita tidak bisa menggambar sebuah grafik atau sebuah kondisi di mana kita nggak bisa menggambar sebuah grafik. Saya nyatakan bahwa mencari nilai limit itu selalu bisa diselesaikan jika kita menggambarnya. Sekarang ada banyak media seperti Desmos, Microsoft Graph dan segala macam yang bisa menggambarkan nilai ilustrasi dari sebuah fungsi. Dengan program aplikasi tersebut kita bisa dengan mudah sekali mencari nilai limit untuk X tertentu, gitu kan? Cuman ada beberapa kondisi di mana kita tidak bisa menggambarnya. Ya, misalnya pada tes atau pada apa gitu. Lalu bagaimana kita menyelesaikan sebuah soal yang disuruh mencari nilai limit sebuah fungsi? Nah, maka ada 3 cara yang standar. Yang pertama adalah substitusi langsung. Yang kedua adalah memfaktorkannya, dan yang ketiga adalah dengan mengalihkan sekawannya. Nah, ini bertingkat ya. Kita tidak memilih tapi bertingkat. Kita coba dulu, jika substitusi langsung ternyata nggak bisa, berarti kita naik. Berarti dari substitusi langsung kita memfaktorkan. Jika memfaktorkan nggak bisa, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Nggak bisa, belum tentu kita harus menggunakan langsung yang cara yang ketiga. Jadi dia bertingkat, gitu ya. Kecuali jika kita sudah tahu karakter dari soal, oh ini kira-kira sudah nggak mungkin bisa pakai substitusi langsung, gitu ya. Jadi kita bisa memilih. Nah, pembiasaan seperti itu bisa dilakukan jika kita banyak latihan, gitu ya. Kita bisa mengenal karakter soal. Oke, kita akan membahas beberapa soal di sini. Oke, contoh soal yang pertama ya. Limit X plus 2 dibagi 4 plus 2X untuk X mendekati 2. Yang pertama, kita cek apakah dia bisa disubstitusi langsung. Ya nggak bisa. Yang seperti apa sih Pak? Yang nggak bisa itu adalah yang bagian bawahnya nilainya 0, atau kita ketemu 0 per 0, berarti dia hasilnya tak tentu. Kalau per 0 berarti dia tidak terdefinisi. Jadi kita tidak bisa, harus naik ke step berikutnya, gitu ya. Kita coba substitusi langsung, berarti X-nya langsung kita ganti saja dengan 2. Berarti menjadi 2 plus 2. Ini dibagi 4 plus 2 dikali
2. Nah, yang bawah perhatikan, yang bawah apakah 0? Kita cek dulu. 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 4, 8. Ternyata yang bawah tidak 0. Jadi cukup kita bisa selesaikan pakai substitusi langsung. Ini 2 ditambah 2, 4. Nilainya adalah setengah. Jadi nilai limit untuk X plus 2 dibagi 4 plus 2X untuk X mendekati 2 adalah setengah. Dengan substitusi langsung. Soal yang kedua, sedikit berubah. Limit untuk X plus 2 dibagi 4 min 2X untuk X mendekati 2. Apakah bisa juga kita selesaikan pakai substitusi langsung? Kita coba. Berarti siapa itu? 2 plus 2 per 4 dikurangi 2 dikali 2. Nah, yang bawah itu adalah 4 dikurangi 4 langsung 0. Nah, kita nggak usah ngitung yang atas, berarti kita sudah tidak bisa menyelesaikan pakai substitusi langsung karena yang bawah 0. Berarti kita naik kelas. Kalau nggak bisa pakai substitusi langsung, berarti kita coba ke pemfaktoran, gitu ya. Oke, pemfaktorannya seperti apa? Jadi yang atas kita coba tetap ya. Berarti X plus 2, yang bawah. Nah, yang bawah ternyata dari 2 suku ini bisa diambil 2-nya. Nah, menjadi 2 dalam kurung 2 min X. Gitu ya. 2 dalam kurung, jika ini dikalikan maka dia kembali ke sini lagi, gitu ya. Nah, ternyata dia X plus 2 dan ini min. Bagaimana supaya ini plus? Berarti apa? X-nya kita keluarkan, betul, menjadi limit X mendekati 2 untuk X plus 2. Nah, ini 2-nya tambah min. Min dalam kurung berarti yang di dalam kurung plus semua. Nah, jadi kita urutkan karena 2 plus X itu sama saja dengan X plus 2, maka kita tuliskan yang sama saja. Untuk X plus 2 dibagi min dalam kurung X plus 2. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa coret. Ini ada 2-nya ya, sorry. Min 2. Nah, gitu ya. Ini juga ada 2-nya. Min 2. Nah, jadi limit X mendekati 2 menjadi hilang ya, tinggal min 2. Nah, karena sudah tidak ada variabel di sini, maka nilai limit untuk X mendekati 2 adalah min setengah. Dengan pemfaktoran. Oke, yang ketiga ya, dengan pemfaktoran. Ini contoh apakah dia bisa pakai substitusi langsung. Nah, jika 4 kita substitusikan ke sini, maka akar dari 4 ya. Akar dari 4 itu 2 dikurangi 2 langsung 0 yang bawah. Jadi kita nggak bisa pakai substitusi langsung. Jadi dia punya ciri ya. Biasanya kalau ada akarnya dia bisa pakai sekawan, dikalikan dengan sekawannya. Tapi nggak tentu, bisa juga dia pakai metode pemfaktoran. Nah, kita coba dulu dikalikan dengan sekawannya. Berarti gimana? Berarti kita kalikan sekawannya dari ini adalah akar X plus 2 per akar X plus 2. Jika ini min, sini plus. Jika ini sini plus, ini min. Nah, berarti yang atas adalah X min 4 dikalikan akar X plus 2. Nah, sebenarnya yang atas nggak usah dihitung, nggak masalah sih. Nanti ngitungnya terakhir gitu ya. Ini per, yang harus kita hitung adalah yang bawah. Akar X dikalikan akar X itu adalah X, betul ya? Kemudian akar X dikalikan plus 2 berarti plus 2 akar X. Ini min 2 kalikan akar X min 2 akar X. Min 2 kali plus 2 jadi min 4. Nah, dia menjadi yang atas nggak usah dikalikan dulu, nggak apa-apa. Plus 2 per tinggal X min 4 saja. Gitu ya. Tinggal X min 4 saja. Nah, jadi apa? Kita bisa coret ini sama ini. Gitu ya. Jadi tinggal limit untuk X mendekati 4 untuk akar X plus 2 per udah nggak ada pernya, tinggal akar X plus 2 saja. Nah, gitu ya. Berarti kalau sudah nggak ada yang bawah, kita tinggal substitusikan. 4-nya substitusikan ke sini, berarti akar 4 plus 2. Akar 4 itu adalah 2 plus 2, berarti nilai limitnya adalah 4. Oke, cukup ya untuk video kali ini. Sebenarnya cuma mengingatkan karena kita sudah belajar tentang limit, gitu ya. Tinggal kalian banyak latihan soal. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai pembahasan soal-soal mengenai limit. Oke,
Tetap sehat, tetap belajar di rumah, dan pakai masker jika kemana-mana ya. Jaga kesehatan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.